Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene nopo kula lan panjenengan sedaya ngantos yang menika kita tasbih Allah karunia nikmat serindah, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sangat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat Jumat. Mungkin Allah akan kita lakukan siang ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Artosipun nopo ingkang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, marilah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga. Lajeng nopo ingkang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, marilah kita jauhi sejauh-jauhnya dan kita berusaha untuk meninggalkannya. Menawi nopo ingkang dilakukan mugi-mugi kita menjadi hamba Allah yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu terasa begitu cepat. Tidak terasa kita sudah masuk bulan suci Ramadan, bahkan hari ini sudah masuk hari yang ketiga, 10 hari yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berkomitmen untuk Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Untuk itu, monggo kita ingat-ingat, kita koreksi. Barangkali di Ramadan tahun kemarin ada kekurangan ibadah kita, mungkin sholat kita, mungkin puasa kita, mungkin sedekah kita, tadarus kita, atau mungkin perilaku kita di Ramadan kemarin kurang baik. Kita perbaiki yang sudah baik, kita tingkatkan kebaikannya. Lalu yang kurang sempurna kita sempurnakan. Agar apa? Agar di Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan puasa. Sampun ngantos kita lebih melenceng dari tujuan utama kita puasa, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa ini kaki sinten. Kalau kita bertakwa ini untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tidak. Allah tidak butuh ketakwaan kita, tetapi kita lah yang butuh kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka janji Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Persoalan yang berat menjadi ringan, persoalan yang rumit menjadi mudah. Syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dilanjutkan ayat, bayar suku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah manfaat
dan kita menjadi orang yang bertakwa. Betapa bahagianya kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, saya yakin yang hadir di masjid pada siang hari ini di sholat Jumat ini mungkin sudah berkali-kali menjalankan puasa Ramadan. Mungkin ada yang baru 5 kali, ada yang 10 kali, ada 20 kali, 30 bahkan lebih. Setiap Ramadan kita menjalankan puasa. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Takwa itu patuh, nurut, taat. Apa yang diperintah Allah dikerjakan dan apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Sudahkah itu kita laksanakan? Kalau ketakwaan kita masih kurang, maka kita perbaiki. Kalau kita belum bertakwa, sudah puasa tapi tetap masih belum punya takwa, maka kita harus berusaha agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimahullah, pada momen Ramadan kali ini marilah kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin jamaah rahimahullah, hanya berpuasa dan menjalankan syariat yang ada di dalam bulan puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahman rahimnya Allah, dosa-dosa yang telah lalu kita diampuni. Inilah yang kita harapkan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, suatu ketika Rasulullah SAW mungkin mau khutbah naik di atas mimbar, maka ketika itu Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sampai terakhir. Maka para jamaah atau para sahabat mungkin bertanya-tanya, apa yang mengucapkan Rasulullah ini? Amin, amin. Sementara tidak ada yang berdoa, bahkan di antara jamaah ataupun para sahabat tidak ada yang berdoa, tapi Rasulullah mengucapkan amin. Dan ketika Rasulullah SAW selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin. Sementara kami di antara kami tidak ada yang berdoa, tapi engkau mengucapkan amin." Di antara salah satu Rasulullah mengucapkan amin ialah Rasulullah bersabda, "Atani Jibrilu faqala ya Muhammad, man adraka Ramadana fakhraja wa lam yughfar lahu wa mata wa taqalan nar wa a'adallahu wa a'adahu wa qul amin." Faqultu amin. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, tapi setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jika ia mati, ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya." Katakanlah amin. Aku mengatakan amin. Hadirin jamaah rahmatullah, saking hadis kalau kita sangat mengerti bahwa sungguh celaka orang yang bertemu di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan Allah membuka ampunan selipat-lipatnya, tapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mungkin kula lan sedaya di sekitar kita, di lingkungan kita, di jalan-jalan
Suasana Ramadan ini hanya berlangsung 1, 2, 3 hari, maksimal 5 hari. Setelah itu sudah suasana Ramadan tidak ada lagi seperti hari-hari biasa, seperti bulan-bulan biasa. Orang makan, orang minum, orang merokok di jalan-jalan, ini sudah biasa. Mungkin Bapak Ibu Pulolan Kanyasoyo bisa melihat keadaan seperti itu, bebas di jalanan. Ada juga yang puasa tapi tidak sholat. Barangkali inilah yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Mereka menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan mereka ini. Hadirin jamaah rahmatullah. Tetapi kita juga harus koreksi pada diri kita masing-masing. Jangan-jangan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril tadi itu ada terjadi pada diri kita. Sebab Rasulullah bersabda, "Kamu yang menilai salah usia menilai berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, ada mendapatkan lapar dan dahaga. Soro-soro kosong, nahan gue, nahan haus, tapi tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Ibarat dia yang berdalam pun soro-soronya berdalam, tapi betul asal bayar. Untuk itu, marilah kita harus tahu ilmunya berpuasa. Hadirin jamaah Allah, Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah, 1111 Masehi, ini telah membuat 3 klasifikasi utama kriteria puasa sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama adalah puasa umum, yang kedua adalah puasa khusus, dan yang ketiga adalah puasa khusus, yaitu yang maha khusus. Puasa umum ini menahan diri dengan tidak makan dan tidak minum dan tidak pula melakukan hubungan seksual di siang hari kepada istri. Ini puasa umum biasa. Nek Pulolan Kanyasoyo sudah berkali-kali berpuasa, hanya menjalankan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Ini biasa. Untuk itu jangan sampai kita sudah berkali-kali hanya menjalankan yang pertama, tingkatkan yang kedua agar kita naik kelas, yaitu puasa khusus. Puasa khusus ialah tidak makan, tidak minum, dan menahan panca indera dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan tersebut cuma makan, tidak minum, tapi anggota tubuh itu juga harus berpuasa. Mata kita harus berpuasa. Jangan sampai melihat hal-hal yang tidak benar. Nopomatin hati luar biasa. Jangan sampai mata kita itu melihat yang haram. Lalu telinga kita jangan sampai melihat, mendengarkan yang tidak baik, mendengarkan yang haram. Lisan kita jangan sampai bicara yang kotor, mencaci maki, berdusta, berbicara yang haram. Maka itu minimal kita harus masuk ke golongan yang kedua. Apakah benar? Boten. Berusaha semaksimal mungkin. Allah tahu dengan usaha kita. Hadirin jamaah rahmatullah. Lajeng yang nomor 3 adalah puasa khusus maha khusus, yaitu menahan, memelihara hati nurani untuk tidak memikirkan masalah duniawi yang akan menghalangi kebahagiaan dan segala hal yang akhirnya dapat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang ada perlu proses, tetapi apakah kita tidak bisa? Terutama yang usianya sudah 60 ke atas. Usia 60 ke atas ini usia sudah diambang pintu, yaitu pintu kubur. Usia 60 ke atas ini, kalau sudah
hidupnya mapan, anak-anaknya pun mapan. Sudah apa lagi yang dicari? Ibarat matahari bersinar ke atas negeri pun hampir mahal. Maka apa yang harus kita lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah berzikir, banyaklah istighfar dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jangan sampai usia 60 ke atas terus mencari dunia. Kalau kita memang sudah mapan, anak-anak juga sudah mapan, sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, lalu bertobat, mudah-mudahan kita mati dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasqum." Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan berteriak-teriak. Lalu dilanjutkan hadis, "Malam yada' haulan zuri wal amana bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa salalahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan mengerjakannya, maka bagi Allah sia-sialah yang meninggalkan makanan dan minuman. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, "Laisa siyamu minas sarabi wa ta'ami wahdahu walakinahu minal tibbi wal adil wal lahmi." Puasa itu bukanlah hanya menahan diri dari minum dan makan, akan tetapi menahan juga dari dusta perbuatan tidak benar dan dari perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa bulan suci Ramadan dengan sempurna, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa 'abduka mastaghfir. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faqri wa innaka la tuhibbul faqir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الجديد وتوبة قبل الموت ورحمة عند الله اللهم أهون علينا بسحرة الموت ونجنا من الأقوال والنفس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تقولوا ما يغفر أنتم الصالحون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. yang kosong isi